Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini seputar Islami akan mengisahkan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau adalah nabi yang konon mampu berkomunikasi dengan binatang dan jin. Bahkan beliau pernah memerintahkan angin untuk membawa kapalnya menyeberangi lautan. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah satu nabi yang dianggap sangat mulia dalam agama Islam. Kisah kehidupannya diuraikan dalam Al-Quran dan berbagai hadis dalam umat Islam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Beliau diangkat sebagai raja dari Bani Israel setelah kematian ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kebijaksanaan, pengetahuan, dan karunia khusus untuk berkomunikasi dengan makhluk lain, termasuk binatang dan jin. Nabi Sulaiman memerintah dengan keadilan dan bijaksana yang luar biasa. Kekuasaannya meliputi manusia, binatang, dan bahkan jin. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika dia mampu memahami percakapan semut, burung, dan hewan-hewan lain. Ini menunjukkan kebijaksanaan dan karunia yang luar biasa yang diberikan Allah kepada beliau. Salah satu peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bangunan Bait Suci yang menjadi kuil pertama di Yerusalem, yaitu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah sebuah kawasan yang terletak di Timur Tengah. Kota ini dikenal sebagai kota suci bagi tiga agama, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi, sehingga turut memiliki arti penting bagi umat Islam. Tempat ini menjadi pusat ibadah dan simbol keagamaan pada masa itu. Berkaitan dengan keberadaan masjid kedua dalam sejarah Islam, di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab As-Sahihain. Dalam riwayat itu disebutkan Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, manakah masjid yang pertama dibangun di muka bumi ini? Lalu beliau menjawab, Masjidil Haram. Lalu aku bertanya lebih lanjut kepada beliau, kemudian mana lagi? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa lama jarak antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, Masjid Al-Aqsa juga dikenal dengan nama Baitul Maqdis. Disebutkan dalam buku Kejadian Isra Mi'raj karya Sabari Saleh Anwar, Baitul Maqdis memiliki arti penting bagi umat Islam, sebab pernah menjadi tempat singgah dan saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Selain Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman memiliki kendali unik terhadap makhluk-makhluk alam semesta. Dikisahkan pada masa itu, beliau dapat memerintahkan angin untuk membawa kapalnya melintasi lautan dengan kecepatan tinggi. Kisah ini ada dalam Al-Quran, Surah Saba ayat 12, yang artinya, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Nabi Sulaiman diberi izin mengendalikan angin untuk dijadikannya sebagai kendaraan menjelajah yang mampu membawanya dari satu tempat ke tempat lain tanpa halangan apapun, dan bisa ditempuhnya dengan begitu cepat.
yang mana perjalanan selama 1 bulan melalui jalan darat cukup ditempuh dalam waktu setengah hari. Hebatnya konon setiap daerah yang dilewati beliau menjadi subur karena kedatangannya. Subhanallah. Dan konon juga Nabi Sulaiman pernah memerintahkan jin untuk memindahkan kerajaan yang begitu megah dan penuh permata yang pemiliknya bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan matahari, yaitu kerajaan Ratu Balqis. Dikisahkan seusai Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Baitul Maqdis dan menunaikan ibadah haji, ia melakukan perjalanan ke Yaman. Saat tiba di sana, ia memanggil burung hudhud untuk mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus. Ketika burung hudhud muncul di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu dari mereka berkata bahwa telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Saba yang dikuasai oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Ucap burung tersebut, "Saat aku melakukan pengintaian, aku menemukan sesuatu yang harus Tuan tahu. Aku melihat kerajaan yang megah dan dikuasai oleh seorang ratu yang sedang duduk di atas tahta bertabur permata berkilauan," kata burung hudhud tersebut. "Di sana aku juga melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan, pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak menyembah kepadanya, melainkan kepada matahari." Lanjutnya, mendengar perkataan burung hudhud, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta pertolongan untuk memberikan sebuah surat kepada ratu istana tersebut. Lalu Ratu Balqis menerima surat tersebut. Ia pun membaca isi surat yang entah dari siapa. Isi surat tersebut ialah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku untuk berserah diri." Singkat cerita, Ratu Balqis mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang ia pikir Nabi Sulaiman alaihissalam akan menerimanya. Namun ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam menolak hadiah yang diberikan Ratu Balqis. Ingin maksud membuat Ratu Balqis datang dan berserah diri untuk menghentikan penyembahannya kepada matahari. Tapi jelas saja kalau beliau tidak memaksa siapapun untuk masuk Islam. Nabi Sulaiman alaihissalam mengambil keputusan untuk menundukkan kerajaan Saba yang berada di bawah kekuasaan Ratu Balqis. Menerima penolakan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis memikirkan cara terbaik untuk menyelamatkan kerajaannya, yaitu dengan menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Mengetahui kalau Ratu Balqis akan datang, Nabi Sulaiman pun berkeinginan untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib. Maka Nabi Sulaiman bertanya kepada para jinnya, "Siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapanku sebelum ia datang?" Lalu Ifrit yang merupakan jin yang cerdik menjawab, "Aku sanggup membawa tahta itu sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iya," Sulaiman berkata, "ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia, Balqis, mengenal atau tidak mengenalnya lagi." Seketika singgasana Ratu Balqis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan para jinnya untuk mengubah sedikit bentuk dan warna tahta milik Ratu Balqis. Hingga datanglah Ratu Balqis menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia tampak kagum dengan kemewahan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun ada sedikit kecurigaan dari semua tahta yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam.
seraya bertanya dalam hati, bagaimana mungkin tahta ini mirip dengan apa yang kumiliki? Ratu Balkis pun tampak heran, kenapa tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal ia yakin sekali bahwa tahta-tahta tersebut masih berada di istananya sebelum mengunjungi Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 42 yang artinya, maka ketika dia, Balkis, datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgah sanamu? Dia, Balkis, menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia, Balkis, berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ratu Balkis dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Lantai dan dindingnya terbuat dari kaca putih. Ratu Balkis menyingkap pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam yang besar. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini. Oh Tuhanku, kata Ratu Balkis, sembari menyadari kelemahan dirinya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, hingga akhirnya Ratu Balkis berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah lama tersesat, berpaling daripadamu, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam, kata Ratu Balkis. Begitulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balkis, yang merupakan seorang wanita yang memiliki harta berlimpah, namun beliau menyembah matahari. Lalu ia pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seusai diperlihatkan kekuasaannya yang sangat luar biasa. Nabi Sulaiman hidup dalam kemuliaan dan kemakmuran hingga akhir hayatnya. Namun setelah wafatnya, umatnya mulai menyimpang dari ajaran yang benar, dan kerajaan yang ditinggalkan beliau akhirnya melemah. Kisah Nabi Sulaiman mengundang banyak pelajaran berharga, termasuk pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan kepatuhan terhadap ajaran agama bagi kita. Dia juga mengajarkan tentang betapa pentingnya menghormati dan memahami alam semesta yang begitu nikmat kita rasakan sampai saat ini, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seputar Islami mengingatkan bahwa kisah Nabi Sulaiman ini belum tentu kebenarannya. Harap dengan bijak menyimpulkan benar atau tidaknya kisah ini berdasarkan pada kepercayaan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.